Halo teman-teman, ada kisah tentang seorang anak jenius bernama Stanley yang dikeluarkan dari sekolah hanya karena tidak membawa bekal makanan ke sekolah. Namun ternyata ada rahasia di balik itu semua. Kemudian kisah ini difilmkan dengan judul Stanley Kadabah yang dirilis pada tahun 2011. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang anak bernama Stanley sedang berjalan ke sekolah. Dia berangkat paling pagi di antara siswa lainnya. Waktu tersebut Stanley gunakan untuk mengerjakan PR-nya di kelas. Beberapa lama kemudian, para siswa lain pun datang. Stanley kemudian memimpin teman-temannya untuk menari dan bernyanyi sebelum proses KBM dimulai. Tak lama kemudian bel berbunyi dan Miss Rosie yang merupakan guru bahasa Inggris di sekolah tersebut menyapa para siswa. Namun, Miss Rosie kaget ketika melihat wajah Stanley yang lebam. Stanley mengatakan pada Miss Rosie jika dia tidak apa-apa. Stanley beralasan bahwa tadi pagi ibunya menyuruhnya pergi ke pasar dan di sana Stanley berkelahi dengan anak jalanan. Lalu Miss Rosie menyuruh Stanley untuk mencuci muka. Then I went more close. He said, "Hey, a kid," and then he hit me, and I held his legs, and I. Sorry. Okay, Sam. Go wash your face. Ketika mau ke toilet, Stanley bertemu dengan Mr. Verma, seorang guru killer yang mengajar bahasa Hindi. Selanjutnya, pelajaran berganti. Kali ini giliran pelajaran IPA yang diajar oleh Mrs. Ayer. Mrs. Ayer menyuruh para siswa untuk membuka buku halaman 11. Namun, halaman 11 di buku Stanley tidak ada. Stanley beralasan jika halaman 11 sudah dimakan oleh adiknya. Kebetulan halaman 11 membahas tentang makanan. Untungnya, alasan tersebut dapat diterima oleh Mrs. Ayer. Setelah itu, giliran Mr. Verma yang mengajar di kelas itu. Ketika Mr. Verma sedang menjelaskan, tiba-tiba ada salah satu siswa yang memakan bekal makanannya, dan itu langsung tercium oleh Mr. Verma. Mr. Verma pun langsung berhenti mengajar dan mempertanyakan siapa yang makan di kelas, namun tak ada satupun anak yang mengaku. Lalu, Mr. Verma pergi ke ruang guru, tapi Mr. Verma tidak membawa bekal. Akhirnya, Mr. Verma mengambil bekal milik guru lain tanpa izin. Kemudian pada waktu istirahat, salah satu teman Stanley yang bernama Aman menawari Stanley makanan karena Stanley tidak membawa bekal. Namun hal itu tidak diperbolehkan oleh Mr. Verma, bahkan Mr. Verma mengusir Stanley dari kelas. Stanley kemudian pergi ke toilet untuk minum air keran. Di sisi lain, Mr. Verma malah meminta makan dari Aman yang seharusnya untuk Stanley. Lalu saat pulang sekolah, siswa lain sedang jajan di kantin, tapi tidak dengan Stanley. Stanley hanya bisa melihat teman-temannya jajan. Pada hari selanjutnya, pada saat pembelajaran, Stanley dan teman sebangkunya terlibat keributan kecil dengan teman lainnya karena kesulitan menulis. Namun, Mrs. Ayer langsung mengeluarkan mereka dari kelas tanpa mencari tahu apa masalahnya. Hal yang sama juga terjadi pada pelajaran Mr. Verma. Namun, Mr. Verma langsung memarahi Stanley. Apalagi ketika tahu jika Stanley menulis dengan tangan kiri, Mr. Verma tambah memarahi Stanley, padahal Stanley adalah anak kidal. Lalu pada pelajaran Miss Rosie, masalah pun langsung teratasi dengan cara bertukar posisi dengan temannya. Selanjutnya ketika jam istirahat, seperti biasa, Stanley pergi ke toilet untuk meminum air dari keran. Sedangkan Mr. Verma juga masih sama, yakni meminta makanan pada guru lain karena dia tidak pernah membawa bekal makanan sendiri. Di lain pihak, Miss Rosie sambil istirahat memeriksa tugas yang dikumpulkan oleh para siswa. Dia sangat terkesan dengan tugas karangan milik Stanley karena sangat bagus. Stanley pun mendapat hadiah permen dari Miss Rosie. Tak hanya itu, saat hari ulang tahun Miss Rosie, Stanley juga membacakan sebuah puisi untuk Miss Rosie, hingga membuat Miss Rosie terharu. Dan Miss Rosie pun kembali memberikan hadiah untuk Stanley.
Good morning, sir. I'd ring every doorbell. Perhaps I'd have a parasol. I wouldn't be a postman if the walking hurt my foot. Happy birthday, Rosie Miss. So lovely poems. A big hand for him and a jacket. Lalu saat akan pulang sekolah, teman-teman Stanley mengajak Stanley untuk bermain sepak bola. Stanley berusaha menolaknya dengan mengatakan jika dia harus izin pada ibunya dulu. Namun, salah satu temannya meminjamkan handphone miliknya agar Stanley bisa menelpon ibunya untuk meminta izin. Alhasil, Stanley harus berpura-pura menelpon seseorang. Lalu Stanley mengatakan jika ibunya mengizinkannya untuk bermain bola. Kemudian, pada sesi pelajaran selanjutnya, ada proyek mapel IPA yang membahas pemanasan global. Stanley sangat bersemangat untuk membuat tugas tersebut. Stanley mencoba membuat desain mercusuar dengan menggunakan barang-barang bekas. Semua orang termasuk Miss Rosie memuji proyek yang dibuat oleh Stanley. Wow. Beautiful. You know, I wish I had. You can have it. Namun demikian, Mrs. Ayer selaku guru IPA malah berlaku sebaliknya. Dia malah cenderung menyalahkan Stanley karena tidak sesuai dengan tema tugas yang diperintahkan. Mrs. Ayer sama sekali tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Stanley, padahal tidak sepenuhnya salah. Tak terasa, pembelajaran telah sampai akhir tahun. Kepala sekolah mengumpulkan para guru untuk membahas materi pembelajaran yang tertinggal akibat adanya wabah. Oleh karena itu, diputuskan setelah libur tahun baru, para siswa diwajibkan mengikuti pelajaran tambahan guna mengejar materi. Miss Rosie pun menginformasikan pada para siswa agar mulai semester depan harus membawa bekal makanan lebih banyak karena akan diselenggarakan pembelajaran tambahan. Setelah menjalani liburan tahun baru, kini sekolah dimulai kembali. Para orang tua sibuk menyiapkan bekal makanan bagi anak-anak mereka dengan porsi yang lebih banyak, tentunya dengan gizi yang baik. Kotak atau rantang makanan itu mereka letakkan di sisi kelas. Hal itu membuat perhatian Mr. Verma tidak fokus mengajar, pandangannya langsung tertuju pada bekal para siswa, terutama pada rantang yang paling besar yaitu milik Aman. Lalu, saat bel istirahat, Mr. Verma langsung berlari ke kelas untuk menikmati bekal para siswa yang lezat, namun saat di jalan, Mr. Verma dicegat oleh Mrs. Ayer dan mengajaknya mengobrol sejenak. Alhasil, ketika Mr. Verma sampai kelas, semua makanan telah habis. Pada awalnya, Mr. Verma tidak bisa marah meski gagal menikmati bekal para siswa. Tapi saat Mr. Verma tahu jika Stanley ikut makan bersama teman-temannya, padahal Stanley tidak membawa bekal, Mr. Verma lantas menumpahkan kemarahannya kepada Stanley, bahkan menyebutnya sebagai pencuri. Pada hari berikutnya, ketika jam makan siang, Stanley pamit ke temannya. Stanley mengatakan jika dia mau pulang dulu untuk makan siang bersama ibunya. Padahal pada kenyataannya, Stanley hanya minum air dari kran dan lontang-lantung di jalan. Hari demi hari, Stanley melakukan hal tersebut, sedangkan Mr. Verma menyantap bekal para siswa dengan rakus. Para siswa sebenarnya tidak suka dengan sikap Mr. Verma, namun para siswa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada suatu ketika, salah satu teman Stanley mempergoki Stanley yang ternyata tidak pulang. Anak itu lantas memberitahu teman-temannya. Lalu teman-teman Stanley menanyakan mengapa Stanley melakukan hal demikian. Stanley pun mengatakan jika orang tuanya pergi ke luar kota sehingga tidak ada yang membuatkannya bekal makanan. Mendengar hal itu, teman-teman Stanley berencana memberikan Stanley bekal makanan sampai orang tua Stanley pulang dari luar kota. Mereka lantas menyusun strategi agar hal itu tidak ketahuan oleh Mr. Verma. Pada keesokan harinya, ketika jam makan siang, seperti biasa, Mr. Verma langsung menuju kelas Stanley. Namun, Mr. Verma terkejut karena kelas itu telah kosong. Mr. Verma kemudian mencari anak-anak itu, tapi tak kunjung menemukan mereka. Akhirnya, Mr. Verma hanya meminta makanan dari guru lain, dan seperti tidak punya malu, Mr. Verma meminta makanan itu dengan rakus. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa hari, Mr. Verma juga terus mencari-cari para anak-anak untuk dia minta bekalnya. Namun, Mr. Verma tidak menemukannya.
Kini, Mr. Verma giliran meminta bekal kepada guru sejarah baru. Padahal guru itu baru saja bergabung di sekolah tersebut. Sementara itu, Stanley dan teman-temannya akhirnya bisa menyantap makanan mereka dengan tenang. Namun demikian, akhirnya Mr. Verma menemukan mereka yang sedang makan di atas gedung sekolah. Mr. Verma lalu menghampiri mereka dan memarahi mereka karena merasa dipermainkan karena setiap ditanya tempat makan mereka, anak-anak itu selalu berbohong pada Mr. Verma. Lalu, Mr. Verma yang melihat Stanley sedang makan, lantas memarahi Stanley. Bahkan Mr. Verma juga mengusir Stanley dengan mengatakan, tidak ada bekal atau kotak makanan, tidak ada sekolah. Sedangkan Mr. Verma seperti biasa menyantap bekal para siswa dengan rakus dan seakan tidak ada rasa bersalah. तो आज से स्कूल नहीं, ऊपर देख, डिब्बा नहीं, बहुत Sejak itu, Stanley tak masuk ke sekolah lagi. Teman-teman Stanley merasa kehilangan karena Stanley anak yang jenius dan periang. Tak hanya teman-teman, Miss Rosie juga kaget karena sudah beberapa hari Stanley sudah tidak masuk ke sekolah. Kerinduan teman-teman dan guru terhadap Stanley semakin diperparah ketika ada pertunjukan antar sekolah. Baik teman-teman maupun guru sangat menyayangkan jika Stanley tidak mengikuti acara tersebut, karena Stanley lah yang memiliki bakat dan kemampuan untuk mengikuti acara itu. Beberapa hari kemudian, beberapa teman Stanley bertemu dengan Stanley dan memberikan Stanley undangan untuk mengikuti pertunjukan antar sekolah. Teman-teman Stanley juga mengajak Stanley untuk berlatih bersama. Stanley pun datang ke tempat latihan, namun dia tak masuk lokasi latihan, dia hanya melihat dari luar lalu berlatih sendiri. चल पड़ी निकल पड़ी देखो एक सी जा Di sisi lain, Miss Rosie semakin khawatir dengan Stanley karena sudah berhari-hari dia tidak masuk sekolah. Akhirnya, teman-teman Stanley menceritakan masalah bekal kepada Miss Rosie, di mana Stanley diusir oleh Mr. Verma hanya karena tidak membawa bekal makanan ke sekolah. Setelah mendengar hal tersebut, Miss Rosie menemui Mr. Verma di ruang guru. Dia menyindir Mr. Verma, apakah puas telah mengeluarkan anak jenius hanya karena bekal makanan? Apa kau tidak malu? Karena Mr. Verma juga tidak pernah membawa bekal makanan ke sekolah. Padahal di sekolah tersebut baik siswa maupun guru diwajibkan membawa bekal makanan ke sekolah. Tak hanya itu, Miss Rosie juga menanyakan kepada Mr. Verma apakah kepala sekolah tahu hal ini. Miss Rosie pun mengatakan kepala sekolah seharusnya tahu tentang hal ini. Mr. Verma pun malu dan semua guru pun memandangi Mr. Verma. Di sisi lain, Stanley terus berlatih di dekat lokasi latihan teman-temannya, dan hal itu dilihat oleh pelatih pertunjukan. Pelatih itu terkesima dengan kemampuan Stanley. Setelah ditanya asal sekolahnya, akhirnya si pelatih itu meminta Stanley untuk bergabung untuk berlatih mengikuti pertunjukan. Kabar gembira itu lantas Stanley sampaikan kepada teman-temannya yang tentu disambut sukacita oleh teman-teman Stanley. I am very happy to announce that I am selected for the inter-school concert. Superb! तुम्हारे बिना नहीं होता. अभिषेक, अरे बता ना क्या समझ है? बता ना. Pada keesokan harinya, Stanley pun kembali masuk ke sekolah dengan membawa bekal makanan. Stanley lantas memberikan bekal makanan itu kepada Mr. Verma seraya berkata, "Apakah aku boleh kembali bersekolah? Sekarang aku sudah membawa bekal." Mr. Verma yang malu lalu meninggalkan Stanley. Stanley kemudian dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menanyakan kepada Stanley kenapa dia tidak melaporkan hal ini sejak awal. Kepala sekolah berpesan pada Stanley agar jangan takut lagi karena Mr. Verma telah mengundurkan diri. Mr. Verma juga menitipkan surat untuk Stanley yang berisi permintaan maaf. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka dari itu dia memilih mengundurkan diri sebagai guru. Selanjutnya, malam pertunjukan antar sekolah pun digelar. Stanley tampil dengan memukau hingga acara itu berlangsung meriah. Para penonton juga bercak kagum dengan penampilan Stanley. कीमत इसकी लम्हा लम्हा देखो
Seusai acara, Stanley bertemu dengan Miss Rosie yang langsung memuji penampilannya. Tak hanya itu, Miss Rosie juga mengajaknya pulang, namun Stanley menolaknya dengan mengatakan jika ibunya akan menjemputnya. Tak lama kemudian, kepala sekolah datang dan mengajak Stanley pulang. Dalam perjalanan, kepala sekolah juga memuji penampilan Stanley yang sangat memukau. Namun demikian, perlakuan berbeda diterima Stanley saat sampai di warung milik pamannya. Begitu sampai, Stanley langsung dipukul karena terlambat dalam bekerja. Hal ini merupakan jawaban mengapa Stanley mengalami luka lebam saat berangkat sekolah di awal film. Stanley kemudian menceritakan pertunjukan yang begitu meriah pada Akram, koki di warung milik paman Stanley. Dan Akram jugalah yang membuatkan bekal makanan untuk Stanley yang berasal dari makanan sisa di warung milik paman Stanley. Tak hanya itu, Akram juga memberi Stanley tempat tidur di dapur tempatnya bekerja. Di sini kita diperlihatkan jika orang tua Stanley ternyata sudah meninggal dunia atau Stanley adalah anak yatim piatu. Selain itu, Stanley juga harus bekerja di warung milik pamannya dan hanya Akramlah yang menjadi sahabat Stanley di rumah itu. Meski begitu, Stanley mencoba menutupi kehidupan yang sesungguhnya. Hal itu karena Stanley ingin setara dengan teman-temannya dan tidak ingin teman-temannya merasa kasihan padanya. Kemudian, Akram menyiapkan bekal makanan yang lezat untuk Stanley meski berasal dari sisa warung makanan. Stanley pun membawa bekal itu ke sekolah untuk dinikmati bersama teman-temannya. Stanley juga membagi bekal itu dengan para guru hingga petugas kebersihan. Teman-teman maupun guru memuji rasa makanan tersebut, lalu dengan bangga Stanley mengatakan jika ibunya yang memasak bekal tersebut. Dan film pun selesai. Film ini merupakan kampanye untuk mengurangi tingkat tenaga kerja anak yang masih banyak di India. Sedikitnya ada 12 anak di bawah umur yang dijadikan pekerja di India. Seperti itulah kisah tentang seorang anak jenius bernama Stanley yang dikeluarkan dari sekolah hanya karena tidak membawa bekal makanan ke sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.